arti pikul salib itu, arti hidup di dalam salib itu, di mana Tuhan berkuasa atas seseorang, Tuhan bekerja di dalam diri seseorang, maka orang itu akan meninggalkan keinginan atau dosa, hidup yang lama, hidup yang fana, yang menuruti keinginan daging. Itu ayat 12 tadi mengatakan, sudah akan kita tinggalkan, sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Itu arti daripada orang yang mau pikul salib dan mengikuti Yesus menuju kepada Golgota. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu saudara merayakan Paskah berapa puluh banyak kali ya. Tetapi adakah saudara mulai merenungkan kebenaran ini saudara, bahwa sebenarnya momentum Prapaskah sampai Paskah dan Paskah nanti adalah momentum di mana kita semua mesti menyadari bahwa ikut Tuhan itu artinya menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam tubuh kita yang fana ini, supaya saudara keinginan daging kita, hukum dosa, segala sesuatu yang menyangkut kepada kenajisan, kelaliman, itu mesti saudaraku bergeser dari hidup saudara dan saya, dan Tuhan mulai mengeluarkan buah-buah kebenaran dari dalam hidup saudara dan saya, sehingga hasil yang kita keluarkan dari dalam hidup kita bukan lagi hasil manusia lama kita, tetapi hasil dari suatu kebenaran yang bekerja di dalam diri saudara dan saya untuk kemuliaan bagi nama. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bersyukur malam hari ini bisa diizinkan Tuhan jumpa dengan semua saudara di tempat ini, di Persekutuan Doa Philadelphia, untuk kita sama-sama menikmati firman Allah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya ingin kita membuka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32. Lukas 23 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita membaca teks ini bersahut-sahutan. Saya akan membacakan ayat yang genap, lalu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Perikopnya Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami." Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu ini? 32, 1, 2, 3. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya berikan tema mengikuti Yesus sampai Golgota. Coba kita sebut dulu tema ini. 1, 2, 3. Yesus sampai Golgota. Saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32 tadi, maka kita bisa menemukan ada 3 kelompok orang yang mengikuti Tuhan Yesus sampai ke Golgota. Kelompok yang pertama itu kita temukan di ayat yang ke-26, yaitu Simon dari Kirene. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi dikatakan di ayat 26 itu
mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Berarti saudara, Simon dari Kirene ini dia pikul salib sambil ikut Yesus menuju ke Golgota. Lalu kemudian di ayat yang ke-27 kita menemukan ada kelompok orang yang kedua. Dikatakan di ayat 27 itu, sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Jadi saudara, kelompok yang kedua ada pada ayat yang ke-27, itu dikatakan banyak orang, sejumlah besar. Namun ditekankan lebih eksplisit tentang perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Lalu kemudian saudara, di bagian yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah di ayat yang ke-32, yaitu dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi saudara, kita temukan sekali lagi ada tiga kelompok orang yang sedang mengikuti perjalanan Via Dolorosa itu bersama dengan Yesus Kristus sampai ke bukit yang bernama Golgota. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak membahas tiga kelompok ini secara seluruh, tapi saya mau menyoroti secara khusus tentang Simon dari Kirene. Saudara yang terkasih, kenapa saya ingin menyoroti Simon dari Kirene? Karena kalau kita memperhatikan tadi, saudara, kalau melihat ayat yang ke-26, kita menemukan bahwa waktu Simon memikul salib dan mengikut Yesus, tidak ada suatu pernyataan bantahan atau tidak ada pernyataan dari Yesus yang menyatakan, Simon, lu tak usah ikut pikul. Tidak ada, saudara yang terkasih. Di ayat 27 sementara ada banyak orang mengikuti dia, bahkan sambil menangis, sambil meratapi, kata firman Allah. Tetapi lalu Yesus memberikan pernyataan, jangan menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Saudara yang terkasih, berarti saya bisa kasih kesimpulan bahwa Tuhan Yesus keson suka dong menangis sambil ikut-ikut Tuhan Yesus dari belakang. Begitu, sampai Tuhan Yesus bilang, tangisilah dan ratapilah dirimu sendiri dan jangan tangisi aku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu saya ingin menyoroti saja khusus tentang seorang yang bernama Simon dari Kirene ini. Menarik untuk kita perhatikan sekaligus memberikan pelajaran buat kita semua, bahwa kita juga sedang memikul salib atau berjalan mengikut Yesus menuju ke Golgota. Golgota tidak hanya bicara soal bukit tengkorak atau tempat di mana orang disalibkan, tetapi Golgota secara teologis, Golgota dari sudut pandang iman kekristenan, itu memiliki makna yang luar biasa, memiliki makna rohani yang membuat saudara dan saya terus memandang kepada Golgota itu. Nah, apa makna rohani dari Golgota? Saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, waktu Tuhan Yesus disalibkan di sana, lalu kemudian dia mengucapkan 7 perkataan, dan perkataan yang terakhir itu memberikan kesimpulan, memberikan suatu makna teologis bagi orang-orang Kristen yang sedang merayakan Prapaskah, saudaraku, bahwa di Golgota telah diselesaikan segala pergumulan dosa kita. Di Golgota kemenangan diberikan, di Golgota kemuliaan dinyatakan. Karena itu sampai hari ini kalau orang Kristen menyebut Golgota, itu bukan hanya sekedar bukit tengkorak, tetapi memberi makna yang dalam buat hidup kekristenan kita. Ada amin? Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di mana-mana kalau sudah mau masuk minggu-minggu Paskah, kita akan lihat
orang buat ya semacam ornamen-ornamen atau bentuk-bentuk ya gunung bukit, lalu ada 3 salib di sana, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Menandakan bahwa Golgota itu mempunyai makna yang dalam bagi hidup orang Kristen. Ada banyak lagu yang dikarang, saudara, ya, dengan kata-kata Golgota, Golgota. Maksudnya sekali lagi supaya kita mau menyadari bahwa perjalanan hidup kekristenan kita ini bukan hanya sekedar perjalanan salib, tetapi perjalanan menuju kemenangan, menuju kemuliaan, menuju sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita semua. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu sedang berjalan menuju Golgota. Bilang samping kiri kanan lagi, bukan hanya menderita tapi menuju kemenangan. Ya. Kadang-kadang kita hanya lihat menangisnya saja, tapi kita tidak lihat Golgotanya, ya. Sama seperti itu perempuan-perempuan tadi. Makanya saudara Yesus bilang, tangisilah dirimu dan jangan tangisi aku. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, sekali lagi kita mau belajar bagaimana kita berjalan mengikuti Yesus sampai kepada kemuliaan, kemenangan, atau sampai kepada Golgota, dari seorang yang bernama Simon dari Kirene. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita tentang perjalanan kita dengan Yesus menuju kepada Golgota, atau menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita sekalian. Yang pertama, saya ulangi lagi ayat yang ke-26 dari Injil Lukas pasal yang ke-23. Supaya ayat yang terakhir itu 26 bagian terakhir, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Diletakkan salib itu di atas bahunya, kata Alkitab, lalu supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Saudara, ini kalimat pertama yang ingin saya soroti pada malam hari ini, yang saya mau angkat menjadi pelajaran rohani buat kita sekalian sebagai orang-orang Kristen yang sedang merayakan Prapaskah atau ada dalam minggu-minggu sengsara. Kita sudah ada pada minggu yang ke-6, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau melihat kalimat ini menjadi suatu kalimat yang penting, saudara, bahwa ketika Simon dari Kirene itu mengikut Yesus, Alkitab tadi memberitahu kepada kita dia sambil memikul salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan hanya berlaku buat Simon dari Kirene, tetapi juga buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Mari kita lihat Lukas 9 ayat 23. Saya ajak kita semua baca ayat ini, ya. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Kita mau baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah temukan boleh katakan amin. Lukas 9:23. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi saudara, waktu Simon dari Kirene itu memikul salib, itu sebenarnya Tuhan mau kasih tahu kepada kita semua yang hari ini baca Alkitab, bahwa bukan hanya Simon yang pikul salib, bukan hanya Yesus yang pikul salib, tapi semua kita yang mengikrarkan, yang memberi keputusan di dalam diri kita bahwa saya adalah orang Kristen, saya adalah pengikut Yesus, maka tidak bisa tidak, saudara dan saya harus juga memikul salib setiap hari. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, bukan jalan santai. Pikul salib ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi mau ke Golgota, mau melihat kemuliaan, mau melihat kemenangan, mau melihat sesuatu yang hebat, yang luar biasa, itu tidak bisa tidak. Orang Kristen wajib untuk pikul salib dan mengikut Tuhan. Nah sekarang kita mau melihat makna lebih dalam dari pikul salib itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salib bicara tentang
Memikul salib itu bicara tentang, saudaraku, suatu pernyataan bahwa kita ini siap menyerahkan totalitas kita, ya. Orang yang kalau pikul salib itu tidak ada pilihan lagi, ya. Karena dia mesti naik di Golgota dan kemudian dipaku di sana dan is dead alias mati. Ya, saudara, tidak ada bilang lu pikul salib itu ada pilihan sampai di sana lalu itu salib nanti mungkin dibuang atau saudaraku digantikan dengan orang lain. Tidak ada. Orang yang sudah pikul salib itu dia sudah menuju kematian. Tidak mungkin tidak. Itu pasti, saudara yang terkasih. Jadi bicara soal salib atau pikul salib itu berarti suatu konsekuensi atau suatu pernyataan bahwa ini saya sudah total menyerahkan seluruh hidup saya. Apapun yang terjadi, saya sudah serahkan hidup saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, makanya kalau Alkitab bicara kepada kita tadi dalam Matius 9 ayat yang ke-23, bahwa siapa yang mau ikut aku, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib setiap hari. Itu berarti orang Kristen setiap hari mempunyai komitmen dan keputusan, konsekuensi di dalam hidupnya, bahwa tidak bisa tidak, dia harus menyerahkan totalitas hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau orang tidak menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, maka dia tidak bisa pikul salib. Makanya kalau kita baca Alkitab kita, waktu pernyataan salib itu selalu identik dengan, saudara, sesuatu yang diberikan secara total. Nah, saya mau bagikan 2 ayat penting yang memberikan definisi kepada kita atau memberikan pengertian tentang bagaimana kita pikul salib itu atau menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Mari kita lihat Galatia pasal 2 lebih dulu. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, ya. Kita mau baca ayat ini juga bersama-sama di dalam hitungan ketiga. Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kitab Galatia pasal 2. Oke, sudah temukan? Katakan amin. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan kalimat, aku telah disalibkan dengan Kristus. Pertanyaannya sederhana, apakah Paulus benar disalibkan dengan Kristus? Tidak. Ini cuma bahasa simbolis atau bahasa yang menggambarkan bahwa saudara Paulus menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus yang pikul salib atau hidup di dalam salib itu. Makanya dia menyatakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Nah, ketika ada pernyataan bahwa Paulus telah disalibkan dengan Kristus, apa kalimat selanjutnya? Di situ dikatakan aku hidup, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu berarti totalitas hidup Paulus, itu berarti seluruh kehidupan Paulus itu ada di dalam kendali Allah semata. Ada amin? Itu berarti saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus menyadari bahwa dia tidak sendirian. Paulus menyadari bahwa di hidupnya ada sesuatu yang bergerak secara internal di dalam dirinya. Paulus menyadari bahwa ada sesuatu yang saudara bekerja di dalam dirinya secara total, sehingga saudaraku dia memberikan pernyataan aku hidup tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalau Tuhan hidup di dalam kita atau Tuhan mulai bekerja di dalam kita, apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih berhubungan dengan pikul salib atau hidup di dalam salib Kristus. Kita lihat Roma pasal 6 ya. Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-6, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau baca ayat-ayat ini, Roma pasal 6 mulai ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12. Ya saudara, saya rindu kita membacanya kembali bersahut-sahutan sampai ayat 13 ya, ayat 13. Roma pasal 6 mulai ayat 6 kita bergantian. Saya lebih dulu ayat yang genap lalu diikuti oleh Bapak Ibu saudara sekalian.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Jadi saudara, di dalam teks ini kita menemukan tentang arti pikul salib itu. Arti hidup di dalam salib itu, di mana Tuhan berkuasa atas seseorang, Tuhan bekerja di dalam diri seseorang, maka orang itu akan meninggalkan keinginan atau dosa, hidup yang lama, hidup yang fana, yang menuruti keinginan daging. Itu ayat 12 tadi mengatakan, saudara, akan kita tinggalkan sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Itu arti daripada orang yang mau pikul salib dan mengikuti Yesus menuju kepada Golgota. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu saudara merayakan Paskah berapa puluh banyak kali ya. Tetapi adakah saudara mulai merenungkan kebenaran ini saudara, bahwa sebenarnya momentum Prapaskah sampai Paskah dan Paskah nanti adalah momentum di mana kita semua mesti menyadari bahwa ikut Tuhan itu artinya menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja di dalam tubuh kita yang fana ini, supaya saudaraku keinginan daging kita, hukum dosa, segala sesuatu yang menyangkut kepada kenajisan, kelaliman, itu mesti saudaraku bergeser dari hidup saudara dan saya, dan Tuhan mulai mengeluarkan buah-buah kebenaran dari dalam hidup saudara dan saya, sehingga hasil yang kita keluarkan dari dalam hidup kita bukan lagi hasil manusia lama kita, tetapi hasil dari suatu kebenaran yang bekerja di dalam diri saudara dan saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah sebenarnya esensi daripada mengikut Tuhan, saudara. Maka dengan demikian, kalau orang semakin merayakan Paskah, itu semakin menunjukkan betapa hidup di dalam pertobatan atau hidup di dalam kesalehan, hidup di dalam kebenaran, itu akan semakin menjadi lebih luar biasa. Tetapi apakah itu sudah menjadi fakta dalam hidup kekristenan? Jawabannya tidak, saudara. Ada banyak orang pada waktu perayaan Paskah, Prapaskah, saudara, kita bikin semua salib-salib ya. Lalu kita bikin bukit Golgota, tapi habis bukit Golgota jadi lampu menyala habis. Ya saudara yang terkasih, di bawah orang bukan lagi jadi hamba kebenaran, tapi bikin hamba dosa, saudara. Ya. Di bawah mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, padahal sedang berada di bukit Golgota, bukit kemuliaan, bukit di mana saudara kemenangan terjadi. Kalau orang itu berjalan di dalam pikul salib, ya, kalau orang itu berjalan ikut Yesus sungguh-sungguh dengan pikul salib, maka tidak demikian. Kadang-kadang saya juga lihat 3 salib itu, saya bertanya-tanya saudara, ya, kenapa saya bertanya-tanya 3 salib itu? Karena tidak tahu mana yang penjahat yang bertobat, mana penjahat yang tidak bertobat. Karena 3 salib itu semua lampu menyala. Ya toh, saudara. Jadi kita tidak tahu mana yang bertobat, mana yang tidak. Soalnya 3 lampu menyala. Yesus punya lampu menyala, ya saudara, penjahat punya lampu menyala. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu penjahat yang satu yang bertobat, yang Yesus bilang hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, juga dia punya lampu menyala.
Jadi saya kadang-kadang kalau lewat lihat tuh saya pikir-pikir yang mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga, karena tiga-tiganya menyala semua. Saudara yang terkasih, mungkin itu juga berpengaruh sampai orang yang buat salib dia tidak tahu dia mau posisi di mana, penjahat yang sudah bertobat atau penjahat yang belum bertobat, karena menyala semuanya. Jadi kalau nanti PD Philadelphia bikin salib 3, nah tolong yang satu lampu kasih mati. Supaya mau tahu ini penjahat yang masuk neraka toh. Ya saudara, kalau tiga-tiga menyala ke mana? Ada perbedaan tuh 3 salib. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah hari ini saya mau sampaikan kepada kita dan kita mau mulai mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai saudara perayaan Paskah yang berturut-turut kita rayakan tahun demi tahun, tapi perubahan hidup tidak ada. Itu membuktikan bahwa kita tidak pikul salib. Saudara, tadi malam saya khotbah dengan tema jangan hidup di dalam dusta. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara, loh, saya habis khotbah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang datang kepada saya dan bilang sama saya begini, Pak Pendeta, saya ini padahal dengan istri ini, ya saudara, ini padahal rohaniawan ini. Tapi dia bilang kadang-kadang kami juga tipu-tipu sedikit. Nah saudara lihat, rohaniawan kadang-kadang bisa tipu-tipu sedikit. Nah saudara, jadi ingatlah baik-baik, tidak semua orang yang saudara kita lihat, oh dia sudah ada di PD, dia sudah ada di pelayanan, dia sudah begini begitu. Itu betul-betul orang yang sudah mematikan kehidupan lamanya. Kadang-kadang orang bisa pray dengan saudaraku salib itu. Jadi dia melayani Tuhan, dia ada di PD, dia ada di gereja, tapi salib dia tidak pikul. Saudara, salib dia tidak jadikan sesuatu yang menjadi bagian dalam hidupnya. Totalitas dalam hidupnya itu dia tidak serahkan kepada Tuhan. Saudara, sebab kalau orang itu menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, saya ulang, keinginan daging atau semua perbuatan-perbuatan dosa itu tambah hari akan semakin mati. Karena ayat tadi mengatakan setiap hari pikul salib, bukan satu kali. Present, terus menerus pikul salib. Dan itu memberi makna bahwa kalau orang pikul salib dari hari ke hari, dosa akan semakin dimatikan dan kebenaran pasti akan semakin muncul di dalam hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, semakin kamu pikul salib, kamu semakin bertobat. Kamu semakin bertobat. Ya, kalau tidak itu berat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup kekristenan kalau sana begitu, sana bisa. Nanti batang hanya jadi Kristen yang jalan santai, menangis ya, ikut Yerusalem, seperti putri-putri Yerusalem menangis, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tangisi diri kita. Seharusnya kita tangisi diri kita. Saya orang berdosa, bukan tangisi Yesus. Karena Yesus sudah mengerjakan kemuliaan buat kita. Tangisi diri kita yang sedang bergumul di dalam dosa itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tiap tahun ikut nonton prosesi jalan salib. Ya. Pernah 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesusnya waktu digantung di kayu salib, mulut gatal jadi minta rokok. Yesus mana yang isap rokok di atas kayu salib? Ada di kayu salib ini mana? Jadi sorong kasih dia rokok. Ya sudah, setelah minum anggur asam isap rokok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia susuntan kok jalan dari jam 1 siang tuh sampai jam 6 sore. Saudara yang terkasih, mulut basah ya, suka pukul sepanjang jalan. Maka terakhir tarik rokok. Jadi saudara lihat, yang peran jadi Yesus saja tidak bertobat. Karena sekali lagi banyak orang hanya seremonial belaka, salibnya tidak dipikul. Salibnya tidak sungguh-sungguh ada dalam diri. Sebab kalau salib ada, ini 2 ayat ini menjadi penting. Galatia pasal 2 ayat 20, Paulus bilang yang beta hidup sekarang bukan beta lagi, tapi Yesus yang hidup dalam beku hidup.
Kristus yang hidup dalam bepu hidup. Paulus menjelaskan lebih rinci Roma pasal 6, kalau orang mati dan salib itu, atau dia hidup di dalam salib itu, dia pun tubuh yang lama sonde berkarya lagi. Keinginan tuh sonde akan muncul, saudaraku yang terkasih. Tapi ini keinginan baru, kebenaran yang akan berkarya dalam itu orang pu hidup. Buah-buah kebenaran akan muncul, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sehingga kita akan menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Itu hal pertama kalau kita pikul salib. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka saya kasih kesimpulan begini. Kalau di kota Kristen ini, ya, yang kita sebut kota kasih, yang mayoritas gereja 50 meter, kalau orang betul-betul merayakan pasca prapaskah itu dengan sungguh-sungguh, maka saudara, angka perceraian akan semakin menurun. Angka pembunuhan akan semakin menurun. Angka di mana orang akan melakukan apalagi tindakan-tindakan anarkis, saudara, itu akan semakin menurun. Kriminal akan semakin menurun. Karena semakin orang menyadari bahwa ikut Yesus bukan hanya ikut Yesus, tapi pikul salib, mematikan keinginan daging dan hidup di dalam kebenaran. Beri tepuk tangan terbaik itu. Yang ada setiap minggu mungkin kita akan dengar banyak orang berdiri di mimbar dan bersaksi, saya dulu tukang mabok, sekarang saya sudah bertobat. Dulu saya tukang pajak di jalan, sekarang saya bertobat. Dulu saya tukang berzina, sekarang saya bertobat. Itu kesaksian kita akan dengar kalau semua orang menyadari bahwa ikut Yesus bukan hanya sekedar ikut, tapi pikul salib. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, termasuk hari Sabtu nanti kita akan kunjungi itu penjara. Saya sempat menyesal waktu saudara saya pergi lalu lihat itu penjara dimekarkan. Saya menyesal, saudara. Ada yang datang dan bilang, Bapak puji Tuhan. Saya tidak puji Tuhan. Gereja tambah besar. Ya saudara, kenapa? Itu berarti tambah banyak orang Kristen yang masuk bui. Ya, makanya gerejanya dikasih besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya gereja tambah kecil. Kenapa? Karena sedikit orang Kristen di sana. Tapi kalau gereja tambah besar, itu berarti membuktikan bahwa LP tampung orang Kristen lebih banyak. Saudara yang terkasih, bahkan saya pernah buka sekolah teologi di LP Penfu itu. Tiap hari Rabu saya mengajar khotbah di sana. Ya saudara, ilmu berkhotbah, karena dong bilang setelah kami keluar dari sini kami mau menjadi penginjil. Jadi saudara, saya kasih belajar homiletik, ya, ilmu berkhotbah, saudara. Ya, puji Tuhan lah, ada yang betul keluar jadi pengkhotbah, tapi ada yang kembali jahat lagi. Karena orang tidak mau pikul salib. Anak-anak Tuhan, ini penting sekali kita teladani Simon dari Kirene. Pikullah salib, saudara. Dan itulah perjalanan yang sesungguhnya menuju Golgota. Ada amin? Sekali lagi bilang samping kiri kanan, kalau kamu pikul salib tiap hari, kamu pasti bertobat. Kamu pasti berubah. Itu luar biasa itu, saudara. Tidak ada lagi istri-istri mengeluh, beta pulaki ini. Tidak ada lagi itu, saudara. Ya. Tidak ada lagi suami-suami yang mengeluh, aduh bapak beta pikir dia ini ternyata, ya saudara, itu banyak kali, saudara. Saya ketemu orang nikah lalu kemudian banyak mengeluh, itu banyak sekali. Bapak ternyata dia tidak seperti yang dulu. Ya betul. Ya. Kalau dia tidak bertobat, maka kamu akan sial berat ketemu dia. Ya. Maka butuh orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita lihat tentang bagaimana mengikuti Yesus sampai ke Golgota. Saudara, tidak ada banyak ayat yang mencatat tentang Simon dari Kirene itu, ya, saudara. Tetapi ada beberapa ayat yang mengindikasikan tentang orang yang bernama Simon itu dari Kirene. Saudara, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 13 ya, ayat 1. Ini para penafsir Alkitab, William Buckley, John Giles, dan beberapa penafsir mengatakan ini adalah Simon dari Kirene itu. Ya saudara, meskipun tidak eksplisit benar atau tidak, tapi saya meyakini ini juga adalah Simon dari Kirene itu, yang ada pada Lukas pasal 23 tadi, ayat 26. Mari kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 1. Perhatikan teks ini. Kisah Rasul 13 ayat 1. Ya, bersama-sama ya kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia
ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Simeon ini dimungkinkan adalah Simon itu. Nama Simeon Ibrani itu bisa juga berarti Simon, saudaraku. Itu memiliki satu makna yang sama. Lalu kemudian ada pernyataan yang disebut Niger. Niger ini dalam terjemahan lain, saudara, lebih tepatnya yang disebut orang kulit hitam. Nah, kenapa Simeon atau Simon itu disebut orang kulit hitam? Karena Kirene itu letaknya di Afrika Utara. Nah, saudara dengarin, Kirene itu letaknya di Afrika Utara. Kita tahu bersama bahwa orang-orang Israel itu, saudara, dibuang ke berbagai tempat. Nah, semeskipun orang-orang Israel itu dibuang ke berbagai tempat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, terpencar ya pada waktu kerajaan terpecah itu, saudara yang terkasih, namun orang-orang Israel itu setiap perayaan pasti pulang ke Yerusalem. Nah, pas perayaan itu pasti pulang ke Yerusalem. Itu terbukti, saudara, kita tahu dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, waktu hari raya Pentakosta, Alkitab berkata bahwa orang dari seluruh penjuru dunia, mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang kemudian datang, saudaraku, ke negeri mereka Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, saudara. Nah, ingat bahwa penyaliban Yesus Kristus itu juga adalah hari Paskah, hari rayanya orang Yahudi, saudara yang dikasih. Oleh karena itu, Simon atau Simeon ini, si kulit hitam ini, saudaraku, datang jugalah dari Afrika Utara itu. Karena dia bukan ada di situ, tiba-tiba dia muncul tadi Matius pasal 23 ayat 26 memberitahu kepada kita dia baru datang, saudara. Tiba-tiba dia ditodong, dia tidak kenal Yesus itu. Dia tidak kenal Yesus, saudara. Tapi dia ditodong dan dia pikul salib. Rupanya perjumpaan pertama itu mengubahkan hidup daripada Simeon. Sehingga dalam Kisah Rasul 13 kita menemukan sekarang Simeon atau Simon yang disebut Niger, yang berasal dari Kirene itu, dia sekarang menjadi seorang pengajar di Antioquia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu berarti perjumpaan dengan Yesus waktu pikul salib di Via Dolorosa itu memberikan pengaruh yang besar buat seorang yang bernama Simeon Niger itu, atau si kulit hitam itu, orang dari Kirene itu, saudara. Afrika Utara itu sekarang Libya apa ya, saudara, negaranya. Pokoknya di Afrika Utara sana, ya. Itu saudara terkasih dalam, itu mengubah hidup seorang yang bernama Simeon sampai dia bisa menjadi seorang pengajar. Itu berarti perjumpaan dengan Yesus itu, saudaraku, step by step memberikan pengajaran, membuat dia betul-betul memberi hidup kepada Tuhan, sehingga dia mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa sampai pada posisi di Antioquia dia bisa menjadi seorang pengajar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mungkin orang bisa jadi pengajar kalau pertumbuhan rohaninya ece-ece. Tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seorang yang bisa menjadi pengajar itu hanya orang yang tingkat pertumbuhan rohaninya baik, ya, dewasa. Coba lihat Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12 lebih dulu, ya. Ibrani pasal yang kelima ayat 12. Ibrani pasal 5 ayat 12. Perhatikan teks ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, tapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Itu berarti, saudara lihat, pengetahuannya dangkal, sehingga dia tidak bisa jadi pengajar, ya. Pertumbuhan rohaninya kanak-kanak. Itu ayat memberitahukan kepada kita, mereka masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Itu berarti, saudara, untuk menjadi pengajar itu dibutuhkan pertumbuhan rohani yang baik. Nah, Simon dari Kirene memang awalnya tidak kenal Yesus, tetapi perjumpaan pertama dia pikul salib itu membuat dia tidak mau jadi orang yang hanya sekedar ikut-ikut saja, tapi dia mau menjadi orang yang mendalam di dalam Yesus, memerlukan pemahaman yang dalam, memahami ajaran tentang Yesus dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya di Kisah 13 ayat 1 dia menjadi seorang pengajar.
Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih, saya lupa ya tempatnya persis di mana, tapi saya ingat saudaraku kasus ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya khotbah lalu kemudian saudara hari itu tempatnya saya sudah lupa, agak lama ini saudara ya. Saya bilang begini, mari kita buka Alkitab kita. Kalau saya tidak salah waktu itu saya minta buka Alkitab di dalam Perjanjian Lama, kitab Sakaria, saudara yang terkasih. Maka ada seorang yang duduk dekat mimbar, saudara. Karena duduk dekat mimbar waktu saya bilang buka kitab Sakaria, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang kalau sudah temukan katakan amin. Jadi saya mata agak loti sedikit, termasuk dia yang dekat saya. Begitu saya lihat, ternyata dia bukan buka Sakaria, saudara. Dia cari Sakaria itu di Perjanjian Baru. Dia bola-balik di Perjanjian Baru, dia tidak temukan. Akhirnya dia kembali lagi di Perjanjian Lama. Sementara saudara, orang yang lain sudah ketemukan Sakaria semua. Saudara yang terkasih, coba itu orang baru jadi Kristen kan masuk akal, ya tuh saudara. Tapi setelah itu duduk cerita-cerita, kami makan kue dan minum teh, ya saudara. Ternyata punya cerita, mama tuh angkat cerita bilang, "Woi, saya ini sejak tahun 80, ya saudara. Kami sudah mulai melayani orang, ya saudara. Kami sudah doakan orang sampai di Soe, sampai di Atambua dari tahun 80. Tapi buka kitab Sakaria tidak tahu." Saudara terkasih dalam Tuhan, itu perlu dipertanyakan, ya. Berarti ikut Tuhan selama ini, kira-kira dia saudaraku sedang memikirkan tentang pertumbuhan rohaninya atau tidak? Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan, dia tidak pikir dia pertumbuhan rohani, saudara. Tapi dia bilang dia pengikut Yesus. Itu pengikut Yesus yang tidak sampai Golgota. Kalau saudara betul menjadi pengikut Yesus yang sampai kepada Golgota, sampai pada kemuliaan, sampai pada kemenangan, tidak hanya sekedar ikut Yesus, tapi tambah hari, tambah belajar firman, tambah memahami kebenaran, tambah sungguh-sungguh memahami doktrin, tambah sungguh-sungguh tenggelam di dalam kebenaran, sehingga hidup kekristenanmu bukan kanak-kanak, tapi tambah dewasa di dalam Tuhan. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu sudah dewasa atau masih anak-anak? Lihat dia punya muka baru bilang, kayaknya lu sulama di PD Philadelphia ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aduh sayang sekali ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Maka ini saya mau sampaikan, ini penting. Jadi orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh itu mesti sama ke Simon dari Kirene. Ya, dia bukan orang saudaraku yang kenal Yesus awalnya. Tapi sekali lagi begitu dia kenal Yesus, dia cinta Tuhan, dia cinta kebenaran, dia mau belajar firman dengan sungguh-sungguh. Nah, saya mau berikan beberapa ayat ini kepada kita untuk kita benar-benar mau jadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam pengajaran, di dalam iman yang sungguh. Efesus 4 ayat 13 sampai ayat 16. Mari kita lihat. Efesus 4 ayat 13 sampai ayat 16. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih baik kita baca mulai dari ayat 12 ya. Saudara, saya mau kita lihat ayat-ayat ini, kita bergantian, bersahutan. Efesus 4 mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya lebih dulu, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Sama-sama 1, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, orang yang meninggalkan kekristenan atau orang yang tersesat itu hanya orang-orang yang tidak kuat di dalam ajaran. Saudara yang terkasih,
Kalau saudara tanya itu para mualaf Kristen, ya, orang-orang Kristen yang pindah agama, saudara coba tanya, kenapa dia pindah agama? Sederhana jawabannya, dia punya ajaran doktrin terhadap kebenaran itu dia tidak pahami dengan sungguh. Kalau dia pahami ajaran kekristenan dengan sungguh, mustahil dia tinggalkan kekristenan. Mustahil dia jadi mualaf. Saudara yang terkasih dalam. Tapi saya ulangi lagi, doktrin yang mereka dapati itu hanya sekedar pemahaman kulit luar saja, sehingga mereka tidak berakar di dalam Tuhan. Orang kalau berakar di dalam Tuhan itu sama ke Simon dari Kirene. Awal tidak kenal Yesus, tapi setelah kenal Yesus, memahami ajaran tentang Yesus, tambah cinta Yesus. Saudara, kalau kita belajar kisah para rasul, kalau kita sudah sampai di pasal 13, itu berarti ada tahapan-tahapan yang kita lewati. Nah, saudara tahu itu tahapan-tahapan yang kita lewati. Kisah Rasul pasal yang ke-7 itu puncak daripada penganiayaan orang Kristen. Ya, itu berarti Simon dari Kirene juga ada di sana. Dia termasuk ada dalam kelompok orang Kristen yang mengalami penganiayaan. Di pasal yang ke-8 mereka semua diaspora. Kenapa mereka bisa diaspora? Karena ada penganiayaan di Yerusalem. Makanya ada yang pergi ke Pamfilia, Frigia, Antioquia dan segala macam itu, saudara. Karena ini tidak bisa tenang lagi. Tapi waktu mereka pergi ke daerah-daerah itu, mereka bukan lalu lari ketakutan, tapi mereka menjadi pengajar-pengajar. Bahkan di Antioquia dibentuk kekristenan pertama kali di sana. Ada amin? Karena apa? Karena mereka militan dalam ajaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini betapa pentingnya kita semua untuk mengerti ini, saudara. Ya. Sehingga kalau saudara betul-betul ikut Yesus dan menuju kepada Golgota, ingat, esensi yang paling penting itu adalah ajaran. Ajaran itu menjadi penting. Sebab kalau tidak ada ajaran, betul rohani akan begitu-begitu saja. Memang bertobat sudah bagus. Maka kalau soalnya ada yang namanya ajaran yang menambahkan, saudaraku, pertumbuhan iman kita, ya kita akan jadi Kristen kanak-kanak terus. Nah, kalau serangan datang, penyesat datang, nabi palsu datang, selesai kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan hari-hari ini nih penyesat tambah banyak. Mau yang tinggalkan Kristus, saudaraku, pindah ke jadi mualaf. Mau yang saudaraku tinggalkan Kristus dan ikuti ajaran-ajaran palsu, juga banyak hari-hari ini. Saudara, maka betapa pentingnya kita menekankan, saudaraku, pertumbuhan iman kita, sehingga kita pada posisi tertentu kita tidak dapat digoyahkan, tidak bisa digoyahkan. Satu hari seorang anak Tuhan begitu kecewa, saudara, karena hari itu ketika dia pergi gereja dan beribadah, ya, pendetanya hanya bercerita seputaran tentang perjalanannya. Ya, Pak Pendeta bilang sama, baca ayat habis, saudara, Pak Pendeta bilang memang Tuhan kita luar biasa. Saya baru pulang saja dari Amerika, dan saya 1 bulan ada di Amerika. Saya berada di California. Ya, setelah di California saya ke Kanada. Setelah saya ke Kanada, saya ke Las Vegas. Cerita dan puji Tuhan, anak saya 3 orang, mereka semua ada di Amerika. Yang satu lagi kuliah, yang satu lagi kerja, yang satu baru saja saya antar pergi. Saudara-saudara, memang Tuhan itu dahsyat. Ada amin? Haleluya, haleluya, haleluya. Cerita, saudaraku. Terakhir dia bilang, puji Tuhan, kemarin saya baru sampai di Indonesia. Maka saudara dilihat jam, jam sudah menunjukkan waktu khotbah selesai, karena sudah hampir 1 jam cerita. Saudara, maka dia bilang, puji Tuhan, demikianlah pengalaman hidup di dalam Tuhan. Haleluya, minggu depan kita akan kembali untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari saya undang pemain musik maju ke depan, singers dan WL, dan kemudian diangkat pujian. Begitu selesai khotbah, saudaraku, jemaat yang ini dia rasa dia tidak dipuaskan hari ini. Dia berdiri di depan pintu, pendeta di depan pintu, dan dia mulai keluar, saudara. Begitu dia keluar, dia pegang tangan, dia bilang, terima kasih Pak, karena hari ini saya mendengarkan kisah yang luar biasa, dan saya semakin mengenal tentang Bapak. Tapi Yesus saya tidak kenal. Bapak saya semakin kenal. Bapak dan keluarga Bapak yang tambah saya kenal. Ya saudara, tapi Yesus saya tidak kenal. Saudara yang terkasih, fenomena begini hari-hari ini muncul di mana-mana. Ya. Makanya, sorry saudara, banyak
Orang suka dengan khotbah-khotbah yang hanya sekedar cerita putar balik. Injil Kristus sudah tidak mau lagi didengar, saudara. Kalau baca ayat terlalu banyak di gereja, ada banyak orang suka protes. Cukup satu ayat juga, jangan terlalu banyak. Ya, saudara. Nah, kalau saya tidak baca ayat banyak, itu berarti saya akan cerita putar balik lebih banyak. Karena khotbah itu harus memang membaca ayat Alkitab. Saudara bisa bayangkan khotbah 1 jam hanya baca 1 ayat, omong yang lain apa? Mustahil itu, saudara. Karena Alkitab kita ini kan satu kesatuan. Satu ayat berkaitan dengan ayat yang lain. Sebab kalau saya hanya menjelaskan 1 ayat, tidak membaca ayat yang lain, itu berarti notabene itu hanya ilustrasi pikiran saya semata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Alkitab itu menjadi penting. Maka ingat, kita tidak bertumbuh, saya ulang lagi, kalau ajaran tidak menjadi bagian hidup kita. Nah, Simon dari Kirene memberi contoh buat saya dan saudara. Meskipun tidak ada sejarah yang mencatat bagaimana Simon belajar Alkitab, tidak ada sejarah yang mencatat bahwa Simon begini, begitu, begini, begitu. Tiba-tiba muncul di Kisah 13 ayat 1. Dia menjadi seorang pengajar di Antioquia. Itu berarti dia benar-benar bertekun di dalam iman. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, saya rindu kamu bertumbuh. Saya rindu kamu bertumbuh. Amin. Ya, sudah. Kalau saudara bertumbuh dan waktu bikin salib 3, saudara pasti akan matikan yang satu. Lampu pasti tidak menyala. Ya, tapi kalau tidak berarti bahaya juga itu. Ya. Ini butuh, saudara, pemahaman itu menjadi penting. Sebab kita melakukan sesuatu tanpa pemahaman ya susah. Terakhir, yang ketiga, saudara lihat Simon dari Kirene. Saya mau kutip ayat ini. Ya, tiba-tiba lagi muncul nama Simon dari Kirene itu dalam Markus 15 ayat 21. Mari kita lihat. Ya, Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21. Ya, sama-sama kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ini tadi tidak ada dalam Injil Lukas. Ada pernyataan ayah Alexander dan Rufus. Jadi Simon Kirene ini mempunyai anak namanya Alexander dan Rufus. Sekarang coba kita lihat Roma 16 ayat 13 ya. Saudara, kita menemukan nanti ada nama Rufus muncul di dalam kitab Roma pasal 16 ayat 13. Roma 16 ayat 13. Ya, kita baca ayat ini lagi bersama-sama dalam hitungan ketiga. Roma 16 ayat 13. 1, 2, 3. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Saudara, ini berarti Rufus, dia pu mama, Simon Kirene pu istri, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah orang-orang memang yang sungguh mengabdikan diri di dalam pelayanan. Karena kalau kita baca Roma 16 ini kan Paulus sedang menyampaikan salamnya kepada orang-orang yang mendukung pelayanannya. Dan rupanya, saudaraku, Rufus itu dan ibunya atau istri dari Simon Kirene itu punya andil di dalam pelayanan Paulus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini berarti Simon dari Kirene itu bukan hanya saja dia sendiri bertobat, dia sendiri bertumbuh, tetapi keluarganya juga ikut bertobat, ikut bertumbuh, ikut memberi diri untuk melayani Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi saya dengan istri duduk di situ, lalu istri saya bilang begini, Pak, suatu saat ketemu anak juga bisa sama kayak itu kakak-kakak 3 orang menyanyi lagu ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pimpin pujian WL ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wah, ya. Nah itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu kerinduan kita harus begitu ya. Saudara, kita rindu anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, saudara, suami kita. Kita jangan hanya bertobat seorang diri,
Harus seisi rumah kita mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Nah, saudara, Simon Kirene, dia punya anak yang bernama Rufus, itu terlibat di dalam pelayanan Paulus. Ibunya, anaknya, saudara, bahkan Paulus anggap ibunya Rufus itu dia pun ibu juga. Itu berarti saudara bisa bayangkan, ini mampu peranan di dalam pelayanan Paulus ini besar. Saya tidak tahu apakah ibu daripada Rufus ini atau istri dari Simon Kirene ini mendukung pelayanan dalam bentuk apa? Apakah dia tukang bikin kue basah sehingga begitu Paulus mau pelayanan dia kirim kue basah pergi? Saya tidak tahu juga, saudara. Atau dia bagian RW atau bagian apa? Sampai Paulus ingat mati nih mam tua, sampai Paulus bilang ini kebeku mama ju. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya Rufus umama, tapi ini beku mama. Ada banyak orang dia pun nama Simon. Minta maaf kalau ada nama Simon di sini. Tapi dia pun anak bukan Rufus, Rufuk. Itu banyak. Anak tukang Rufuk kiri kanan. Ya. Bakalai di benteng siapa? Rufuk. Ya. Bakalai di Tedis Rufuk. Hai. Rufuk itu siapa? Simon di Fatufeto Puana. Anak-anak Tuhan, jangan Botong mau ikut Yesus sampai Golgota itu berarti kita mulai dari dalam kita rumah tangga. Ada amin? Saudara, kita mesti kasih belajar mulai dalam rumah tangga. Maka dari kecil-kecil anak dong, beta lihat banyak dulu di tikar persekutuan. Ini bagus betul-betul. Anak-anak mesti begitu. Saudara. Sebab kita ini mesti jadi berkat. Saya bilang Simon dari Kirene catatan Alkitab tidak banyak, tapi dia pun keluarga rupanya luar biasa. Keluarga cinta Tuhan. Ini penting buat kita, saudara yang terkasih. Ya, sebab orang Kristen itu bukan hanya mementingkan dirinya, apalagi ketemu kalau sudah jadi keluarga, sudah suami istri, anak-anak, ketemu punya tanggung jawab besar terhadap tumbuh keluarga. Ya, saya berikan beberapa catatan ayat Alkitab. Mari kita lihat, saudara yang terkasih. 1 Timotius 5 ayat 8. Jadi jangan abaikan keluargamu. Kalau ini malam ada yang datang sendiri, pulang minggu depan tolong ajak tuh laki dong, ajak tuh istri dong yang lagi duduk tanganga pegang Facebook segala macam, Facebook Pro tiap hari, tidak jelas itu ya. Suruh dia datang ibadah. 1 Timotius 5 ayat 8. Mari kita baca 1 Timotius 5 ayat 8. Sekarang ini gila-gila banyak ya. Gue tadi betul sebelum baca ini ayat nih, saya tadi saudaraku lihat itu orang kasih naik di konten gara-gara mau jadi viral FYP, ibu rumah tangga rela bikin konten telanjang. Itu kan gila tuh. Lagi sapu-sapu akar. Ini mengong apa nih? Hanya mau viral. Perlu angka rok, angka Alkitab datang gereja buta. Ya kan? 1 Timotius 5 ayat 8. Mari botong baca 1 Timotius 5 ayat 8. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi saudara jangan hanya pentingkan diri sendiri. Orang Kristen sejati yang betul-betul ikut Yesus, saudara, dia tidak hanya pikir dia dalam rumah tuh mesti cek bapak. Ya saudara, anak-anak bikin apa sah? Ya saudara, ini hari bikin apa sah? Jangan sampai mulai melenceng kiri kanan. Bikin konten tidak salah, tapi cobalah bikin konten tuh yang ya rohani kok apa? Ini bikin berdosa diri sah. Saudara yang terkasih, hanya karena mau viral. Dan memang kalau konten-konten yang begitu tuh cepat sekali. Saudara, kalau konten lu berdiri, kalau saudara-saudara, hari ini mari kita buka 1 Timotius pasal 5. Siapa mau toil lu? Ya. Yang nonton berapa? 50. Tayangannya naik-naik 60. Tapi coba yang gila mengong model begitu. 1000. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Maka anak-anak Tuhan, jangan saudaraku, mari kita sungguh-sungguh mengerti ini kayak. Jadi mesti jaga bapak, ketemu istri rumah mesti jaga bapak, mesti kontrol bapak, anak, istri, semua. Apalagi kau jadi kepala rumah tangga, itu mesti perhatikan itu. Maka Paulus lagi, kitab Ulangan bilang begini, saudara lihat ini. Ulangan pasal 6 ayat 6 dan ayat 7. Saya mau kita lihat ini ayat ini. Mari kita baca ya. Ulangan 6 ayat 7. Ini penting ini saudara. Karena memang orang Kristen sejati itu dia meregenerasikan imannya. Dia, saudaraku, memindahkan tongkat estafet imannya kepada generasi terutama di dalam rumahnya. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Apa yang diajarkan berulang-ulang? Apa yang diperintahkan Tuhan? Artinya firman Allah. Bicarakan, duduk di rumah, kasih tahu itu anak-anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Sebenarnya nomor 1 ada mau ikut tes tentara, polisi, saudara. Dia mama main hotbar dia terus, ya. Adik lu tarik badan, ya, terus tarik badan. Saudara omong tarik badan, waktu angka stick drum masuk di gereja pukul drum. Ya saudara, saya pikir-pikir, oh mungkin dia bukan panggilan tentara, panggilan melayani Tuhan. Jadi biar kelihatan drum di dalam gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya bersyukur, ya, karena mereka mau memberi diri dalam melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau beri diri untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu yang kita harus tekankan. Bukan berarti sekuler tidak penting, sekuler juga. Namun saudara rohani mesti diarahkan. Ya. Anak saya nomor 3, dia tadi suruh mulai protes. Dia bilang, Bapak beta bosan di rumah terus. Ya. Saudara, saya bilang, oh lu mau les belum masuk nah. Saya kasih dia les bahasa Inggris. Dia bilang, beta semua les bahasa Inggris lah. Beta mau les piano, beta mau les saudaraku organ, mau les apa lagi dia bilang ini yang nah, lu pun tangan belum bisa biola. Dari mana lu pencet data? Pokoknya beta mau pilih dia bilang. Umur 6 tahun. Saudara, nah ini pencet karena mana? Lu mau cari mas pendek-pendekan. Tapi paling tidak saudara, saya melihat ada spirit untuk mau melayani Tuhan. Ada spirit untuk pekerjaan Tuhan. Dan spirit ini saya tidak mau matikan. Saudara, daripada mereka punya spirit yang tidak jelas. Yang saya takutkan itu kalau tiba-tiba mereka punya spirit lalu kemudian saudara kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Aduh, itu bahaya sekali, saudara. Sebab kan perkembangan dunia ini tambah hari itu tambah ngeri, saudara. Kita menghadapi zaman yang tambah gelap, zaman yang tambah hari, saudara. Modernisasi membuat orang tambah tidak melihat Tuhan sebagai prioritas. Ya. Tapi saudara, kita bersyukur kalau anak-anak kita mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dia mau bertekun di dalam Tuhan, itu support dia. Beri dia sudah dorongan untuk lebih cinta kepada pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini 3 hal penting yang kita belajar dari Simon dari Kirene. Ikut Yesus sampai Golgota itu. Saudara yang terkasih, yang pertama ingat, salib artinya pertobatan kita semakin lebih baik. 2, ingat, pertumbuhan rohani kita. Kita mesti sampai kepada taraf di mana disebut pengajar-pengajar. Saudara. Yang ketiga, ingat baik-baik saudara, kita kalau betul-betul mengikuti Yesus, sedang mengikuti Yesus sampai ke Golgota, kita tidak hanya memperhatikan diri kita, kita jadi berkat terutama buat orang-orang di dalam rumah tangga kita. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, malam ini kamu datang dengan siapa? Ada yang tinggal di rumah? Pulang cek dia lagi bikin apa? Amin. Minggu depan ajak dia, saudara yang terkasih, supaya dia juga diberkati sama seperti saudara. Ya toh? Supaya saudara dia diberkati. Ini penting sekali. Ibadah-ibadah di gereja saya, rumah tidak boleh ada satu manusia pun yang tinggal. Tidak ada. Sudah. Itu dari kecil sampai besar. Semua wajib. Wajib pergi gereja. Wajib ikut semua kegiatan ibadat rutin di gereja. Tidak ada yang tinggal. Sudah. Maksud saya di rumah saya. Kalau di rumah orang lain terserah. Ya. Tapi di rumah saya tidak ada. Kecuali memang bertabrakan dengan jam kuliah, ya lu di kampus. Tapi kalau lu ada di rumah, kami di rumah ada 11 orang. Saudara,
Tidak ada yang di rumah, semua berangkat. Tidak ada alasan bilang nasi belum masak, pulang baru kita masak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena Tuhan lebih penting di atas segala-galanya. Ada amin? Satu saat kita mati, kita mau kasih tinggal apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, paling tidak iman. Regenerasikan iman kita kepada orang-orang yang ada dalam rumah tangga kita. Itu menjadi penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara baca Timotius kan, saudara lihat toh, kenapa dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Karena ada neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dia pun mama dan dia pun nenek itu tidak main-main, saudara. Didik dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makanya dia menjadi orang yang cinta Tuhan luar biasa. Jadilah berkat bagi orang lain. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama-sama dengan saya, ikut Yesus sampai Golgota. Ikut Yesus sampai Golgota. Bilang samping kiri kanan, sama seperti Simon dari Kirene. Sama seperti Simon dari Kirene. Apa yang kita bisa belajar dari Simon dari Kirene? 3 hal penting. Sama-sama katakan salib. 1, 2, 3. Salib. Bilang samping kiri kanan, itu pertobatanmu. Pertobatanmu. Amin. Yang kedua, sama-sama bilang dengan saya, pertumbuhan. Pertumbuhan. Bilang samping kiri kanan, rohanimu harus bertumbuh. Rohanimu harus bertumbuh. Bilang samping kiri kanan, kamu harus jadi pengajar. Kamu harus jadi pengajar. Bilang samping kiri kanan, jangan seperti Ruben Yudas Iskariot. Karena sekarang lagi viral itu. Ya, saudara. Itu karena ajarannya tidak kuat. Kalau ajaran kuat, dia tidak mungkin tinggalkan Tuhan. Itu ajaran tidak kuat, saudara yang terkasih. Maka dia adik kemarin saya nonton dia pun konten bikin video, saudara jual barang tapi semua dia bilang harus cluenya Yudas. Siapa ketik Yudas dia dapat promo. Siapa ketik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu lagi viral itu Yudas ya. Saudara, saya berharap kita semua tidak ada Yudas. Yudas itu tidak makan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara betul-betul hidup di dalam kebenaran, tidak ada Yudas ya, saudara. Betul-betul semua akan menjadi Simon Kirene sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Ada amin? Terakhir, sama-sama katakan bertumbuh menjadi berkat. 1, 2, 3. Menjadi berkat. Sekali lagi, menjadi berkat. Jadi berkat. Bilang samping kiri kanan, siapa di rumah? Ajak dia bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Tugas penting itu. Amin. Ya. PR-nya nanti minggu depan Mama Katu di tempat ini cek siapa yang bawa jiwa-jiwa baru. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati. Mari